Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu mari hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Biarkan kami boleh masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hanya bagimu Tuhan. Kaulah yang kudus, Kaulah segalanya. Bekerjalah Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh melangkah sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarkan kami boleh mengangkat tangan kami boleh menyembah Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan, urapi kami Bapa, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih anugerah-Mu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar ya Tuhan kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman yang diberitakan, disampaikan Tuhan itu memberkati setiap kami dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan firman, urapan-Mu Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Terima kasih, dan kami semua yang mendengarkan Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita menerima kasih Tuhan, hari yang baru dengan pengharapan yang baru. Kita akan bersama-sama memasuki hari ini dengan berkat penyertaan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Dan mari kita akan merasakan firman Tuhan sebagai bekal di dalam kehidupan kita hari ini. Dan minggu ini atau bulan ini kita diberi tema oleh gereja, yaitu meraih keberhasilan di tengah kesulitan. Dan saya akan bacakan Bapak Ibu dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini pasti akan terbersit atau terbayang ada sebuah pohon yang tidak pernah mengalami sebuah kekeringan, tidak mengalami keguguran daunnya, dan pohon itu selalu menghasilkan buah di setiap musim. Nah, hal ini juga bisa digambarkan sebagai kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalami seperti yang digambarkan oleh pohon yang ditanam di tepi air ini. Ketika akar iman kita selalu mendapatkan air kehidupan atau nutrisi pertumbuhan iman yang baik, tentu kita ini hidup di dalam kehidupan yang baik, akhirnya mendapatkan atau memberikan buah-buah yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau kita menjalani sebuah kehidupan, tentu mengalami yang namanya pergantian musim. Ada kalanya musim itu semi, ada kalanya musim itu rontok, atau juga digambarkan ada kalanya musim itu menyenangkan, tetapi juga ada musim dikala musim itu sangat menyedihkan. Nah, hal itu kalau kita rasakan, kita akan dibawa sebuah tema perenungan, bagaimana kita ini meraih sebuah keberhasilan di tengah kesulitan. Dan dua kondisi ini adalah dua kondisi yang kontradiktif. Bagaimana kita menghasilkan buah, sementara keadaan adalah di dalam sebuah kesulitan. Ini dua hal kontradiktif yang harus kita cari, bagaimana kita tetap untuk bisa menghasilkan buah walaupun kondisinya tidak menguntungkan atau mungkin juga tidak menjanjikan. Nah, oleh karena itu kita akan memperdalam bagaimana sebuah perjalanan hidup kita
supaya kita tetap menghasilkan buah sekalipun itu musim kering, yaitu memperdalam yang namanya iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kisah dari sebuah keluarga. Kalau kita bisa mau membaca di dalam kitab Rut-nya. Kitab Rut itu ada kisah. Di situ kisah bagaimana sebuah keluarga mengalami masa-masa kering, masa-masa sulit. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap. Akan saya bacakan dari kitab Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dari bacaan hari ini itu ada dikisahkan ada sebuah kelaparan di kota Bethlehem, dan satu keluarga yaitu keluarga Elimelek ini pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Tetapi selanjutnya Naomi di situ akan kembali yang namanya ke Bethlehem kembali. Ada beberapa hal kalau kita bisa memahami bagaimana kehidupan keluarga Rut yang selanjutnya. Itu adalah mengalami juga yang namanya masa-masa kering, masa-masa kesulitan, tetapi dia tetap menghasilkan buah atau tetap mendapatkan sebuah keberhasilan. Ada beberapa hal bagaimana kita menghadapi sebuah kesulitan di masa yang sulit, tetapi kita ini meraih sebuah keberhasilan. Mari kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita bisa meraih keberhasilan di tengah kesulitan. Yang pertama adalah jangan hilang semangat. Sekali lagi yang pertama, jangan hilang semangat. Pada saat kita menghadapi masalah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Naomi telah kehilangan pengharapan, sehingga ia berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah banyak melakukan hal yang baik kepadaku. Orang yang kehilangan pengharapan cenderung mengatakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Tetapi Tuhan melalui Alkitab, melalui firman-Nya mengajarkan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 juga dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hilang semangat. Kalau kita hilang semangat, tentu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif itu akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Tetapi Tuhan menjanjikan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita ingin berhasil walaupun di tengah kesulitan, mari yang pertama adalah jangan hilang semangat. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Tuhan tetap memberikan kepada kita semangat walau badan kita tidak berdaya. Itulah janji Tuhan. Maka sekali lagi yang pertama, supaya kita mendapatkan atau kita meraih sebuah keberhasilan, kita tidak boleh yang namanya patah semangat. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita baca di dalam Rut 1 ayat yang ke-6, di situ dikatakan Tuhan telah memperhatikan umatnya. Maka hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keberhasilan di tengah kesulitan, yaitu jangan meragukan kasih Tuhan. Tidak selama-lamanya kita akan mengalami sebuah kesulitan, atau tidak selama-lamanya kita akan ada di dalam sebuah permasalahan, karena Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Tuhan telah memperhatikan umatnya. Jadi di situ kata telah itu merupakan satu tekanan bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan, memberikan perhatiannya kepada kita. Jadi janji itu adalah amin. Ya dan amin adalah suatu kepastian
maka jangan ragukan kasih Tuhan. Itu kedua, supaya kita dapat memperoleh keberhasilan walaupun di tengah masa kesulitan. Hal yang ketiga, jangan meragukan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan merencanakan masa depan kita itu baik. Ketika ada masalah, jangan melihat masalah itu, tetapi kita lihat bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Sama halnya yang dilakukan Naomi. Ketika ada masalah, Naomi fokus bukan kepada masalahnya, tetapi kepada pertolongan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jadi jangan meragukan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Hal ini juga dilakukan oleh kisah Ayub. Kita tahu semua di endingnya Ayub tetap ketika menghadapi kesulitan, ia tetap fokus. Dia yakin bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang tidak pernah gagal. Maka hal yang ketiga, supaya kita berhasil di dalam kesulitan kita, maka kita tidak boleh meragukan rencana Tuhan. Kemudian hal yang keempat yang harus kita lakukan supaya kesulitan atau kita menghasilkan keberhasilan walau di tengah-tengah musim yang sulit. Apapun keadaan kita hari ini, kesulitan, kehilangan atau yang lainnya, kita harus ingat bahwa janji Tuhan bagi orang percaya itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi sekarang ini, masa-masa sekarang ini, banyak hal-hal yang menghimpit keadaan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Banyak hal sehingga itu bisa dikatakan masa-masa yang sulit. Tetapi ingat, ketika kita mau fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Sekali lagi, mari kita memotivasi diri kita supaya kita tetap dapat berhasil walaupun hidup kita berada di tengah-tengah kesulitan. Lakukan, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan ragukan kasih Tuhan. Dan jangan ragukan rencana Tuhan. Yakini bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya. Kita akan mendapatkan sebuah keberhasilan walaupun kita melalui berbagai musim kehidupan di dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan yang harus kita pegang. Maka sekalipun kita berada di masa kesulitan, mari kita tetap fokus untuk berhasil. Sehingga gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi air itu memancarkan kehidupan di dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan tidak menyenangkan, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, tetapi ketika iman kita berakar di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan suplai, nutrisi. Air kehidupan itu ada di dalam hidup kita, sehingga nutrisi iman kita ini akan dibangkitkan. Melalui itulah kita bisa kuat. Sekali lagi, memasuki hari ini jangan putus asa. Mari kita memasuki dengan kasih Tuhan yang luar biasa, karena di dalam Tuhan Yesus ada sebuah keberhasilan, ada sebuah kemenangan. Walaupun apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap menguatkan kita untuk menghadapi segala kehidupan yang kita lalui hari ini. Bahkan Tuhan sudah merencanakan, rancangannya adalah rancangan yang indah di dalam kehidupan kita, di masa depan kita. Selamat memasuki hari ini dengan kasih dan berkat Tuhan. Amin.